Mari kita melanjutkan renungan kita dari Yakobus pasal 2 ayat 12 dengan tema hidup di bawah bayangan pengadilan yang memerdekakan. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Pernahkah saudara bekerja lebih rajin ketika tahu atasan saudara akan mengevaluasi pekerjaan saudara? Atau berbicara lebih hati-hati ketika sadar bahwa setiap kata kita dicatat? Kesadaran akan penilaian selalu mengubah perilaku kita. Yakobus membangun argumen yang sama tetapi dengan skala yang jauh lebih besar. Seluruh hidup kita, setiap kata dan setiap perbuatan akan dihakimi. Tetapi yang luar biasa dari nasihat Yakobus ini adalah standar penghakiman yang ia sebutkan. Bukan hukum yang menghukum atau hukum yang memperbudak, melainkan hukum yang memerdekakan. Apa yang dimaksud? Hukum kemerdekaan yang Yakobus maksud adalah hukum kasih, perintah Tuhan untuk mengasihi Allah dan sesama, yang digenapi dan dinyatakan secara penuh di dalam Yesus Kristus. Ini bukan hukum yang membebani, melainkan hukum yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, keegoisan, dan kepura-puraan. Maka perintah berkatalah dan berlakulah. Itu mencakup dua dimensi kehidupan yang paling dasar, ucapan dan tindakan. Tidak ada ruang untuk memisahkan keduanya. Orang yang berkata manis di mulut tetapi bertindak diskriminatif terhadap yang lemah, tidak sedang hidup sesuai hukum kemerdekaan itu. Sebaliknya, orang yang berkata jujur dan bertindak penuh kasih sedang menghidupi imannya secara nyata. Saudaraku, kesadaran akan penghakiman yang akan datang bukanlah ancaman yang menakutkan bagi orang percaya, melainkan sebuah kompas moral yang mengarahkan langkah hidup kita setiap hari. Kita hidup bukan di dalam ketakutan, tetapi di dalam tanggung jawab yang lahir dari kasih kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Hari ini sebelum saudara membuka mulut atau mengambil keputusan, tanyakan, apakah ini sesuai dengan hukum kasih yang memerdekakan? Apakah perkataan dan perbuatanku pada hari ini akan tahan uji di hadapan hakim yang adil dan penuh belas kasih itu? Sebagai refleksi, jika hari ini adalah hari penghakiman, apakah perkataan dan perbuatan saudara yang kemarin mencerminkan hukum kasih yang memerdekakan? Kesadaran akan penghakiman bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memurnikan cara kita berbicara dan bertindak kepada setiap orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penghakiman-Mu bukan untuk menghancurkan kami, melainkan untuk memurnikan kami. Ajar kami untuk berbicara dengan penuh kasih dan bertindak dengan penuh kebenaran setiap hari, sebagai orang-orang yang hidup di bawah hukum kemerdekaan yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.